Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Salam hormat juga untuk Ustadz Al-Mansur, Ketua DPD Jaksel. Luar biasa, Imam materinya tadi sangat komprehensif ya sebenarnya, A to Z kalau bisa kita bilang, terkait dengan konstruksi berpikir dan menyampaikan pendapat. Memang ini perlu saya tekankan lagi. Sebelum kita berbicara, kita harus merapikan dulu konstruksi berpikir kita agar menyampaikan argumen juga dengan tepat sasaran dan tepat guna. Ada titipan sedikit juga dari Imam tadi, katanya kelewatan. Jangan lupa kalau teman-teman ini Imam sebagai founder bebasbicara.idn untuk follow juga @bebasbicara.idn. Juga buat teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya atau bebas berbicara ya, bisa juga kirim kontennya, nanti ikutin aja sesuai dengan cara-caranya. BTW ini saya share screen sendiri atau akan ada yang iniin ya? Bebas Bang. Oke, udah. Boleh ditolong di share screen aja nggak? Nah, tetap. Oke deh. Oke, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini setelah tadi materinya Imam, sebenarnya kalau buat saya sebenarnya materinya sebenarnya ini dulu nih. Karena panduannya rambu-rambunya ada di tentang hukumnya dulu. Tapi ini saya juga harus kasih disclaimer ke teman-teman semua ya. Yang saya bicarakan adalah tataran konsep dan tataran normatif. Apabila teman-teman melihat perbedaan di lapangan, ya, terjadi kesewenang-wenangan hukum dan lain-lain, itu di luar kuasa saya dan itu beyond the law ya. Oke, sip. Next, akan ada tiga topik yang kita bahas ya. Pertama pendahuluan, kemudian ada pengakuan dulu kebebasan berekspresi dan sebagai kebebasan ekspresi sebagai hak asasi manusia, kemudian bagaimana bebas berekspresi dengan bertanggung jawab, dan terakhir internet freedom of speech do and don'ts-nya lah pertama. Next. Ini saya mau mengutip salah satu quotes, menurut saya agak menarik ya. Dia bilang, there's freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech. Yang ngomong ini Idi Amin. Siapa sih Idi Amin? Idi Amin ini adalah seorang pemimpin di Uganda. Di sekitar tahun 70-an atau 60-an, saya lupa gitu. Dia memimpin Uganda. Yang kita ketahui bersama, beliau adalah, dia adalah pemimpin yang tirani gitu. Jadi pernyataannya ini sangat menarik. Dia menyatakan ada kebebasan berpendapat, tapi dia tidak bisa menjamin kebebasan seseorang setelah melakukan kebebasan berpendapat. Ini menarik banget. Next. Nah, boleh next. Ini saya putus-putus ya, bagaimana? Halo, boleh lanjut? Jadi gini teman-teman, perkembangan ya. Kelewatan yang sebelumnya. Nah ini, semoga udah balik lagi ya sinyalnya. Konsep kebebasan itu sebenarnya malah belum cukup lama dikenal. Di sini ada tiga. Sorry, sebentar ya. Saya ini dulu. Usahakan. Oke, udah lebih jelas? Udah lebih jelas? Cek dulu mungkin, Melen boleh jawab. Jelas Bang, ada suaranya. Oke, sip. Ya tadi terkait dengan Uganda ya, yaitu tadi Idi Amin itu adalah presiden Uganda yang memang dia modelnya tirani. Maka nggak heran ketika dia berpendapat seperti itu mengenai freedom of speech. Nah, mengenai juga kebebasan itu sendiri, kita harus secara konsep hukum secara umum di dunia ini itu dikenal ya. Di Perancis
dengan 3 generasi HAM, yaitu liberté, égalité, sama fraternité. Kalau teman-teman iseng-iseng main ke Perancis atau punya apapun yang tentang Perancis, itu pasti akan sering melihat logo atau slogan ini, liberté, égalité, fraternité. Apa sih sebenarnya 3 hal ini? Liberté adalah kebebasan, égalité persamaan, fraternité adalah persatuan. Nah, utamanya adalah di nomor 1 ini. Jadi dulu tuh Perancis di era akhir sebelum masuk ke era demokrasi itu adalah negara monarki yang tiran. Mungkin teman-teman pernah baca tentang Louis ke-16 yang dipasung ya, akhirnya yaitu adalah ujung dari ketiranian kepemimpinan gitu. Dan di Liberté ini adalah salah satu tongkat pembukanya kebebasan dari berpendapat kayak gitu. Next. Nah, kenapa sih pentingnya bebas berekspresi? Thomas Emerson, salah satu ahli hukum, berpendapat bahwasannya ada empat hal. Pertama, ketika seseorang itu bebas untuk berekspresi, dia merasakan kepuasan karena telah mengungkapkan pendapatnya. Dan kemudian dengan orang bebas berekspresi, akhirnya kita bisa menemukan sebuah kebenaran. Kenapa? Kalau misalkan hanya satu orang atau hanya satu pihak yang bisa menyampaikan pendapat, belum tentu itu menjadi kebenaran. Kemudian orang juga akhirnya bebas menentukan keputusan yang mana yang bisa diambil, dan terakhir akhirnya terjadi keseimbangan antara kestabilan dan perubahan sosialnya akan ada menengahi nih dengan adanya orang bisa bebas berekspresi. Lanjut. Nah, ini kita mulai masuk ke ranah hukum ya. Gimana sih sebenarnya konstruksi hukum di dunia ini memandang mengenai kebebasan hak asasi manusia? Secara umum teman-teman harus tahu bahwasannya tren mengenai hukum hak asasi manusia itu baru muncul ya di dunia barat ya. Kita tidak berbicara mengenai konsep hukum hak asasi manusia dalam dunia Islam ya. Kita berbicara dengan konteks barat, hukum yang umum digunakan di mana-mana, yaitu di sekitar tahun 1900-an. Salah satunya di tahun sekitar 1960 atau 1970-an ICCPR, International Covenant tentang hukum hak asasi manusia lah. Yaitu pertama tentang berpendapat, ya semua orang berhak untuk berpendapat tanpa adanya campur tangan orang lain diganggu gugat. Nah, ini ya, kebebasan menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan, dan dia terlepas ya dari pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, dan lain-lainnya. Sehingga berdasarkan ICCPR ini, pada pokoknya manusia itu bebas untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk apapun. Kemudian juga dilanjutkan di pasalnya DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ya sama konteksnya, ya dia bisa mengeluarkan pendapat tanpa diganggu gugat. Tapi kemudian di pasal 29 ayat 2, ini teman-teman melihat ada sebuah batasan. Dalam menjalankan hak-hak kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Nah, ini kata kuncinya, teman-teman. Hak-hak, untuk menghormati hak-hak orang lain. Kayak gitu. Ditambah lain-lain, mungkin ada syarat-syarat kesusilaan, ketertiban umum, dan kesejahteraan di dalam sebuah masyarakat. Tapi kata kuncinya adalah ketika kita menyatakan pendapat, itu tidak mencederai hak asasi dari manusia yang lain. Nah, ICCPR dan juga DUHAM ini adalah regulasi ya, atau traktat internasional namanya, yang sudah diratifikasi atau telah dijadikan undang-undang di Indonesia. Salah satu buktinya akan saya kasih lihat di next. Nah, masuk ke Indonesia, ada muatan yang memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat dan juga ruang yang membatasi hak asasi manusia itu sendiri. Di pasal 28, jadi kalau teman-teman baca naskah undang-undang yang aslinya pas zaman Soekarno itu, pasalnya hanya ada pasal 28. Ada pasal 28 gitu. Nah, sekarang di amandemen keempat itu pasalnya ada pasal 28A, pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, C, D, E, sampai F, H, I, J, sampai dengan J.
Jadi dia beranak gitu. Apa pasal 28. Nah, di pasal 28F sama gitu konteksnya muatannya dengan yang tadi ada di DUHAM dan ICCPR. Semua orang itu berhak untuk berkomunikasi dan menyampaikan komunikasinya dengan apapun yang dia punya gitu. Tapi kemudian pasal 28J ini adalah pasal yang memberikan batasan terhadap hak asasi manusia secara umum ya. Jadi bukan hanya mengenai kebebasan berpendapat, tapi misalkan juga kebebasan-kebebasan lainnya atau hak-hak asasi manusianya. Lihat ini kata-katanya sama persis dengan DUHAM yang tadi teman-teman lihat di pasal 29 tersebut, sama menjamin pengakuan, hak-hak dan kebebasan orang lain. Jadi memang kata kuncinya adalah hak kita, ya hak pribadi kita, ya kita memang memiliki hak untuk secara pribadi. Tetapi ketika itu mengganggu hak dari orang lain atau mengganggu kesusilaan, nah ini kan kesusilaan juga akhirnya sangat menarik nih konteksnya untuk diperdebatkan. Kesusilaan yang mana, kesusilaan yang seperti apa? Pada akhirnya kita harus melihat kembali jati dirinya bangsa Indonesia, bagaimana menilai kesusilaan itu dinilai di Indonesia seperti apa. Karena nilai kesusilaan atau norma yang ada di satu negara atau bahkan satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda. Contoh paling simpel, di Jawa kita bicaranya lembut, pelan-pelan. Itu adalah norma yang diterima di masyarakat Jawa. Tetapi di Sumatera, kalau kita ngomongnya pelan-pelan, nada bicaranya pelan gitu ya, itu bukan norma yang diterima di Sumatera. Sebaliknya di Sumatera orang ngomongnya kencang-kencang, keras gitu kan. Lai, kayak mana kau, apa kabar? Nah, kan gitu ya orang Sumatera. Itu yang dianggap sebagai norma yang biasa gitu. Tapi kalau itu dibawa ke Jawa, orang Jawanya kaget. Ngomongnya kok keras banget ya. Gitu. Ini akhirnya menarik untuk dilihat. Akhirnya kita juga menilai kesusilaan juga berdasarkan dari yang di Indonesia. Sehingga hak untuk berpendapat juga ada batasannya. Walaupun kebebasannya menurut saya secara pribadi itu jauh lebih besar ketika memang kita melihat sejarah hukum, sejarah demokrasi di Indonesia ya. Sebelum reformasi ya, mungkin kalau misalkan teman-teman di sini yang lahirnya medio 90-an belum terlalu ngerti kali ya. Yang lahir tahun 90 pun belum biasa berpendapat gitu kan, masih kecil lah ibaratnya tahun itu. Dan kemudian kita dimasuk ke era informasi terbuka. Salah satu, jadi teman-teman dulu itu ada namanya Kementerian Penerangan sebelum pada era Orde Baru, yang itu adalah kerjaannya melakukan censorship. Nah, pasca reformasi 98 itu dibubarkan, kementerian tersebut dibubarkan oleh B.J. Habibie, dan apa yang dilakukan? Yang pertama dilakukan adalah mengubah undang-undang mengenai pers. Mengenai pers, artinya apa? Mengenai kebebasan berpendapat ini kita berbicara mengenai rezim reformasi di Indonesia pada hari ini. Sebenarnya kita membuka dengan baik gitu mengenai hak asasi manusia sendiri. Nah, next kemudian kita ngomong mengenai langsung pasal. Pasal Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Banyak orang bertanya gitu, UU ITE itu apa sih sebenarnya? Kenapa ada UU ITE? Namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik itu apa sih? Transaksi elektronik apa sih sebenarnya kan? Saya juga pertama kali ngelihat bingung, ini kenapa transaksi elektronik ada pidananya? Apa konteksnya? Kenapa dipidana mengenai dengan kebebasan berpendapat? Ternyata memang itu adalah satu undang-undang yang disatukan menjadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik di sini juga termasuk misalkan teman-teman belanja online gitu kan, terus kena penipuan. Nah, itu akhirnya ada penipuan di transaksi elektronik. Sebenarnya esensinya itu undang-undang ini diciptakan untuk melindungi transaksi elektronik. Ya mungkin kan ini dulu dibuat tahun 2008 ya. Eranya mungkin kalau teman-teman main Kaskus, flow jual beli kayak gitu, itu kan nggak dilindungi. Pasarnya bebas, pasarnya liar, kita nggak tahu apa yang dijual, kita nggak bisa menjamin jual belinya, dan itu di luar kuasa undang-undang. Nah, ini juga sebagai informasi bagi teman-teman, Indonesia menganut sistem hukum positif. Apa yang belum diatur di undang-undang berarti belum ada hukumnya, sehingga harus diatur. Termasuk dalam hal ini konteksnya adalah transaksi elektronik. Maka dibentuklah Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik. Nah,
Di sini ada 3 pasal pokoknya, teman-teman. Pasal mengenai kebebasan berekspresi. Larangannya apa? Pasal 27, 28, dan 29. Pertama, melarang distribusi, melanggar kesusilaan, mengenai perjudian, dan juga menghina dan atau mencemarkan nama baik. Pasal 28 juga menyatakan larangan informasi berita bohong dengan syarat adanya kerugian transaksi elektronik. Maksudnya tadi ya kalau misalkan ada jual beli, penipuan online lah ibaratnya gitu. Nah, ini jadi pidana juga. Dan kedua, ya sama gitu, informasi yang mendapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara tanpa adanya kerugian tadi. Dan pasal 29 menakut-nakuti, mengancam pribadi. Nah, Undang-Undang ITE ini awalnya yang udah keluar tahun 2008, kemudian direvisi di tahun 2016 untuk mengikuti salah satu putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ada putusan Mahkamah Konstitusi? Karena dulu ribut. Dengan adanya pasal 27, 28, 29 ini, orang jadi bingung, ini kita mau berpendapat gimana nih, dikit-dikit kena pidana, dikit-dikit kena pidana. Apa sih muatan yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi tersebut? Ini penting banget nih, teman-teman. Karena ada sebuah perubahan sangat fundamental terhadap Undang-Undang ITE, terutama terhadap pasal-pasal ini, yaitu berubahnya Undang-Undang ITE menjadi delik aduan. Apa itu delik aduan? Delik aduan adalah ketika misalkan misalnya saya dikatain sama Milen di Instagram, wah ini Pak Mustafa nih penipu, dia jualan madu tapi ternyata madunya pahit gitu kan. Nah, dia mengatakan kayak gitu. Terus saya bilang di internet, wah enggak, saya memang jualannya memang jualan madu pahit gitu kan. Nah, habis itu saya mempermasalahkan hal tersebut. Saya bisa membawa ke polisi untuk mengadukan hal tersebut. Selama unsur-unsurnya terpenuhi. Misalnya unsur-unsurnya tadi menyebarkan berita bohong gitu. Karena tadi Milan udah menyebarkan, wah si Mustafa nih jualan madu pahit, barangnya palsu gitu. Padahal saya memang jualan madu pahit gitu kan. Nah, itu berarti dia menyebarkan berita bohong. Atau misalkan larangannya itu memunculkan kebencian. Nah, ini kan yang teman-teman mungkin klasik nih. Bapak Basuki Cahayapurnama menyampaikan jangan mau dibohong-bohongi surat Al-Maidah. Apakah itu masuk pasal 28 ayat 2 ini? Masuk, teman-teman. Buktinya apa? Pengadilan menyatakan hal tersebut. Gitu. Beliau menyampaikan bahwasannya seperti itu, dan kemudian ternyata unsur-unsurnya masuk. Itu juga menyebarkan kebencian terhadap satu kelompok tertentu, dalam hal ini kelompok Islam. Kayak gitu. Nah, dan juga nih terakhir nih ya, terkait dengan pencemaran nama baik, ini paling unik adalah mengenai presiden. Salah satu muatan ini di dalam nanti ada kita tahu ada namanya rancangan undang-undang KUHP yang kemarin ribut ya di 2019, rancangan undang-undang KUHP. Ada salah satu pasal mengenai pencemaran presiden atau penghinaan presiden. Nah, ini kan akhirnya ribut gitu. Kenapa harus ada pasal penghinaan presiden? Kalau buat saya, ini saya perlu jelaskan ke teman-teman juga. Itu penting. Karena presiden adalah simbol negara. Tidak boleh sembarangan dihina. Tapi justru dengan adanya pasal tersebut, kita bisa mengkritik presiden habis-habisan. Karena apa, teman-teman? Di dalam pasal tersebut menyatakan pasal itu adalah delik aduan, dan aduannya adalah orang yang bersangkutan. Maksudnya gimana? Kalau kita misalkan melakukan kritik terhadap pemerintah, misalkan dalam hal ini khususnya presiden, kalau presiden memang merasa tersinggung, silahkan dia mengajukan tuntutan gitu ya, menuntut, ngelaporin ke polisi misalnya gitu. Jadi akhirnya dengan melalui RUU KUHP itu sebenarnya jadinya jelas kalau misalkan menghina, ya yang merasa terhina yang harus melaporkan. Yang terjadi sekarang adalah memang ya ada kita mengkritik pemerintah, mengkritik presiden dalam konteks kritik yang betul dan tepat ya, misalnya dengan cara-cara yang Imam tadi sudah sampaikan, tapi itu akhirnya menjadi masalah karena ada pihak-pihak tertentu yang merasa tersinggung misalnya. Tapi sebenarnya dengan KUHP tersebut
kita jelas siapa yang tersinggung dan siapa yang bisa melaporkan hal tersebut. Nah, ini teman-teman harus ketahui tentang UU ITE. Jadi memang kita sudah berubah melalui UU ITE ini jadi deliknya aduan. Nah, kalau misalkan deliknya bukan aduan, misalkan contohnya bukan delik aduan apa? Misalkan terjadi pembunuhan gitu. Itu bukan delik aduan. Ketika terjadi pembunuhan, maka polisi harus mengusut pembunuhan tersebut. Ada atau nggak ada orang yang melaporkan pembunuhan tersebut. Tapi UU ITE adalah delik aduan. Gitu ya, teman-teman. Ruang lingkupnya, teman-teman bisa baca di sini. Apa-apa aja yang dilarang. Ini sebenarnya sudah clear banget. Kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik. Kayak gitu ya. Jadi, ad hominem tuh sebenarnya jangan ya. Yang tadi Imam jelasin. Oke, lanjut. Nah, ini regulasinya itu kan tadi dasar peraturannya ya, larangannya. Nah, ini kurang lebih pidananya nih ya. Ini bukan nakutin, tapi teman-teman bisa baca. Yang tadi melanggar kesusilaan bisa dipidana 6 tahun, perjudian bisa dipidana 6 tahun, penghinaan pencemaran nama baik 4 tahun. Nah, itu paling lama ya, tapi BTW teman-teman paling lama. Jadi kalau misalkan kayak Pak BTP kemarin kan dipidananya sekitar 2 tahun ya, atau misalkan Pak Ahmad Dhani itu dipidananya 2 tahun, itu bisa karena hakim memutus di bawah 6 tahun, asalkan selama maksimal 6 tahun. Nah, kayak gitu teman-teman. Terakhir, ada do and don'ts kalau misalkan kita punya medsos ya, kalau misalkan kita berinteraksi secara sosial. Pertama nih, kalau misalkan kita memang akhirnya ya di era sekarang ini kita susah membedakan antara ruang private dan ruang pribadi. Kita merasa media sosial adalah ruang private. Bahkan saya punya temen ya, itu dimasukin ke close friend-nya, di second account-nya, itu saya luar biasa, saya merasa tersanjung sekali. Udah masuk ke second account-nya dia, udah gitu close friend di second account-nya dia. Seberapa dekatnya saya dengan dia, kan luar biasa. Nah, ini tapi tetap saja gitu. Ini kan terjadi misalkan kayak ya katakanlah sebuah akun @lambe titik udah di-share di account close friend, ternyata masih kesebar luas di media sosial. Akhirnya kita harus perlu kesadaran dan perlu menyadari apa-apa saja sih yang yang menjadi ruang privatnya. Kemudian juga pakai ini medsos kita untuk menyebarkan hal-hal yang positif, dan juga don'ts-nya jangan menyinggung sara ya. Ini penting banget. Sara itu apa sih emang? Suku, agama, ras, kan? Dan terakhir nggak usah kita ngata-ngatain orang lain. Makanya pakai konteksnya ini. Nah, terakhir banget, next, Mas Muntas. Nah, ini ada sebuah quotes lagi, quotes penutup. Kalau tadi quotes-nya dari seseorang yang tirani, sekarang ini quotes-nya dari Benjamin Franklin. Ya, beliau terkenal karena nebangin layangan pakai kunci, menemukan listrik gitu kan. Beliau bilang freedom of speech is a principal pillar of a free government. Pilar dari pemerintahan yang demokratis ya, itu adalah freedom of speech gitu. Ketika nggak ada freedom of speech, maka ya akan ada muncul tirani yang akan muncul gitu, seperti itu. Jadi gampang melihatnya ketika pemerintahan itu nggak ada freedom of speech, maka bisa kita simpulkan pemerintahannya itu pemerintahan yang tirani. Itu sesimpel itu. Karena memang seorang tiran itu paling takut ada dengan kebebasan berpendapat. Simpel banget kayak gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Akhir penutup, saya menekankan kembali apa yang saya sampaikan pada materi ini adalah normatif. Ya. Sekali lagi ini adalah hal di tataran normatif. Apabila kemudian teman-teman menemukan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan normanya, tidak sesuai dengan hukumnya, atau bahkan kalau kata orang tebang pilih, maka itu ada di luar dari kuasa saya. Apa yang saya sampaikan adalah panduan-panduan secara hukum ya, karena kita perlu hati-hati juga gitu untuk melihat menyampaikan pendapat. Mungkin itu aja dulu dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator.